Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Tidak berguna menjadi berguna. Shalom saudaraku, di tengah sawah ini ternyata bukan hanya ada burung bangau yang menarik perhatian saya, tapi juga ada tanaman genjer. Di situ Mas Budi sedang memanen tanaman genjer yang tumbuh begitu saja di antara sawah yang baru saja dipanen. Tahukah saudara bahwa genjer bukan tumbuhan asli Indonesia, melainkan berasal dari daerah Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman ini masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Portugis dan Belanda sebagai tanaman hias. Tanaman genjer berkembang biak secara generatif dengan biji serta vegetatif dengan suluran atau anakan. Maka dalam waktu cepat tanaman genjer menyebar ke seluruh lahan basah, dataran rendah dan menengah di Indonesia, terutama di lahan sawah. Bersama dengan tanaman air lainnya, genjer kemudian menjadi gulma bagi tanaman padi di sawah. Meskipun dalam waktu cepat menyebar ke areal persawahan, tanaman genjer bukan menjadi gulma yang potensial mengancam tanaman padi. Tanaman genjer yang tumbuh di sawah sebagai gulma padi akan hilang setelah tanaman pokoknya yaitu padi tumbuh rapat. Hingga padi siap dituai, maka tanaman genjer mulai bertumbuh dengan subur. Petani melihat bahwa tanaman genjer ini bisa dimakan, maka setelah mereka panen padi, mereka juga akan melakukan panen tanaman genjer untuk dijadikan sayur yang sangat lezat. Dan kemudian para petani melihat tanaman genjer sebagai tanaman yang dapat dibudidayakan sebagai tanaman selingan. Para petani umumnya menanam genjer dengan benih berupa tanaman cabutan dari areal sawah atau perairan umum lainnya, dan kemudian dibudidayakan di lahan yang sepanjang tahun akan tergenang air, baik lahan di pinggiran rawa maupun bagian dari kolam ikan yang agak dangkal airnya. Dan sekarang tanaman genjer bukan lagi dianggap sebagai gulma, tetapi dianggap sebagai tanaman yang menguntungkan untuk menambah perekonomian keluarga para petani. Dan kita bisa melihat tanaman genjer juga dijual di pasar-pasar tradisional, bahkan di supermarket. Apa yang bisa kita pelajari dari tanaman genjer ini? Tanaman genjer dari tanaman hias menjadi gulma dan kemudian menjadi berkat bagi para petani. Filemon 1 ayat yang ke-11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Siapakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan kata dia? Dia di sini adalah Onesimus yang memiliki arti nama berguna atau berfaedah. Orang tuanya memberikan nama ini dengan harapan anak mereka akan menjadi orang yang berguna atau berfaedah. Setelah besar, Onesimus menjadi seorang budak dari seorang anak Tuhan yang ada di kota Kolose yang bernama Filemon. Namun dengan berjalannya waktu, Onesimus kemudian melakukan hal yang merugikan Filemon, yaitu mencuri harta dari Filemon dan kemudian melarikan diri. Dalam pelariannya itu,
Onesimus tertangkap dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Onesimus bertemu dengan Paulus. Hanya saja perbedaannya adalah Onesimus di penjara karena kejahatannya, sedangkan Rasul Paulus di penjara karena Injil. Dari pertemuannya dengan Onesimus, Rasul Paulus mengetahui bahwa Onesimus adalah budak dari seorang anak Tuhan yang dia kenal, yaitu Filemon. Perjumpaan Onesimus dengan Paulus benar-benar menjadi titik balik dari kehidupan Onesimus. Melalui pelayanan Rasul Paulus, Onesimus menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan kehidupan Onesimus pun mengalami perubahan 180 derajat. Onesimus, seorang dengan arti nama berguna atau berfaedah, menjadi orang yang sangat merugikan orang lain. Namun pertemuannya dengan Tuhan Yesus mengubahkan dia menjadi orang yang berguna, sehingga Rasul Paulus menuliskan surat kepada Filemon. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Saudara, tanpa kita sadari, hidup kita sama dengan kehidupan Onesimus. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang mulia, yang paling sempurna dari ciptaan Tuhan yang lain, supaya kita menjadi manusia-manusia yang berguna bagi kerajaan Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Namun dosa yang membuat manusia menjadi tidak berguna, yang dilakukan manusia semata-mata adalah kejahatan dan keinginan daging sendiri. Bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan sehingga kita diubahkan menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan Tuhan, dan hidup kita dipulihkan. Hidup kita harus senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Dari ciptaan Tuhan yang mulia menjadi hamba dosa, dan sekarang kita menjadi ahli-ahli waris kerajaan surga yang harus terus mewartakan kabar kebenaran supaya orang lain juga diselamatkan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Hidup kami seperti Onesimus. Tuhan menciptakan kami sempurna, namun kami manusia yang berdosa, yang membuat kami menjadi manusia yang tak berguna, yang pikiran kami hanya kepada hal-hal yang duniawi. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berinisiatif untuk menyelamatkan kami. Kami boleh bertemu dengan Engkau, kami mengenalmu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Hidup kami diubahkan 180 derajat, dari orang yang tak berguna menjadi orang yang berguna, dari orang yang tidak tahu bersyukur menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mau terus mewartakan kebenaran kepada orang lain, supaya orang lain juga mengalami perubahan kehidupan seperti kami. Pakai kami Tuhan, kami mau berguna bagi kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkuasa mengubahkan kehidupan seseorang tidak berguna menjadi berguna. Tuhan Yesus memberkati kita semua.